Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini Bapak akan membahas materi mengenai pH larutan penyangga. Nah, sebelum libur kan kalian sudah tahu ya bahwa larutan penyangga ya yang namanya kalian sudah belajar yang namanya larutan penyangga ya. Larutan penyangga atau yang kita sebut juga dengan nama buffer ya. Nah, Bapak akan review sedikit dulu. Jadi larutan penyangga itu yang pertama itu adalah ada yang namanya larutan penyangga asam ya, yang sifatnya itu adalah asam. Nah, apa sih Pak larutan penyangga asam itu? Larutan penyangga asam itu kalau misalkan asam lemah ya, asam lemah itu ketemu sama yang namanya basa konjugasi. Ya, yang namanya asam lemah ketemu sama yang namanya basa konjugasi. Contohnya nih, misalkan Bapak punya asam lemahnya itu adalah CH3COOH ya. Nah, ketemu sama yang namanya CH3COONA misalkan ya. Nah, CH3CONA ini kan garam ya, garam. Ya, karena dia bukan asam, dia bukan basa ya. Dia nggak punya H+, dia nggak punya OH-. Akan tetapi CH3COONA ini bisa terurai menjadi ion CH3COO- dan Na+. Nah, jadi yang CH3COO-nya ini kan adalah asam lemah ya, asam lemah. Nah, yang CH3COO-nya ini adalah basa konjugasi. Jadi, basa konjugasi itu dia berupa ion, dan yang ion ya kayak CH3COO- kayak gini ya. Nah, yang namanya ion itu adanya di dalam garam. Paham ya sampai sini ya? Jadi sekali lagi, larutan penyangga asam itu adalah campuran dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, asam lemahnya misalkan CH3COOH, basa konjugasinya itu biasanya adanya di dalam garam gitu ya. Misalkan garamnya CH3COONA. Jadi kamu harus jadikan dia ion dulu. Nah, si CH3COO-nya itu merupakan basa konjugasi. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang yang kedua, yaitu ada yang namanya larutan penyangga basa ya. Nah, larutan penyangga basa itu ya berarti kebalikannya, yaitu dia campuran dari basa lemah ketemu sama yang namanya asam konjugasi ya. Contohnya misalkan basa lemahnya itu adalah NH3 ya. Nah, asam konjugasi itu biasanya ada di dalam garam. Misalkan contohnya garamnya adalah NH4Cl. Berarti kan NH4Cl ini harus kita ionkan dulu dong menjadi ion NH4+ dan Cl- ya. Nah, jadi si NH3-nya itu adalah basa lemah. Si NH4+-nya ini adalah asam konjugasi. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang pertama-tama kamu harus bisa dulu membedakan apa itu larutan penyangga dan yang bukan larutan penyangga. Kalau larutan penyangga itu dia campurannya adalah campuran dari asam lemah dan basa konjugasi. Yang mana yang basa konjugasinya? Basa konjugasinya bukan si CH3CONA loh ya, tapi si CH3COO-nya. Sama seperti yang penyangga basa, asam konjugasinya bukan NH4Cl ya. NH4Cl ini merupakan garam. Nah, asam konjugasinya si ion NH4+-nya. Biasanya asam konjugasi sama basa konjugasi adanya di dalam garam. Paham ya sampai sini ya? Oke deh. Nah, sekarang ini kan waktu kemarin waktu di kelas udah Bapak bahas ya tentang ini ya. Nah, hari ini kita mau menghitung pH-nya ya. Nah, sekarang kita menghitung pH-nya.
ya, menghitung pH. Nah, kalau misalkan dia larutan penyangga asam, berarti H+ apa OH-? Namanya aja asam kan, berarti dia H+. Rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah ya per mol basa konjugasi. Ya kan? Karena yang namanya larutan penyangga asam itu ya komponennya asam lemah sama basa konjugasi kan. Jadi nanti yang ada di sini mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu namanya aja udah basa. Berarti H+ apa OH-? OH- ya. OH- sama dengan kalau misalnya asam itu punya Ka, kalau misalnya basa punya Kb dikali mol. Kebalikannya, kalau ini asam lemah berarti ini basa lemah per mol yang atas basa konjugasi berarti yang bawah asam konjugasi ya. Oke, nah inilah rumus untuk mencari pH larutan penyangga. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan pada saat lagi Zoom meeting ya. Oke, nah sekarang sebagai contoh, misalkan Bapak punya soal seperti ini nih. Ini Bapak tukar dulu ya biar ada lembar kosongnya. Nah, oke. Misalkan Bapak punya soal seperti ini. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan campuran berikut. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dulu ya. Bapak kasih tintanya warna ungu misalkan. Yang A dulu ya. 50 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml NaCH3COO atau kalau dibalikan CH3COONa kayak gitu ya, sama aja ya, 0,2 molar. Berarti kita tulis dulu deh, diketahui volume CH3COOH-nya sama dengan 50 ml. Molaritas ya, konsentrasi si CH3COOH-nya sama dengan 0,1 molar. Ya enggak? Kemudian apalagi? Volume CH3COONa sama aja ya, itu Na-nya depan di belakang sama aja. Itu 50 ml. Konsentrasi CH3COONa-nya itu adalah 0,2 molar ya. Oke, nah sekarang kita kenali dulu nih. Di sini ada dua kan ya, ada CH3COOH, ada CH3COONa. Ya enggak, CH3COOH itu kan asam lemah kan? Asam lemah. Nah, CH3COONa itu adalah garam, tapi di dalamnya itu ada ion CH3COO- kan, yang merupakan basa konjugasi. Paham ya sampai sini ya? Oke. Yaudah, berarti kalau campurannya asam lemah sama basa konjugasi, dia penyangga asam penyangga basa? Penyangga asam, betul ya. Pinter ya, larutan penyangga asam. Kalau larutan penyangga asam berarti pakai rumus yang pertama apa yang kedua dong? Yang pertama ya, H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi ya enggak? Jadi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Bapak singkatnya B-konj ya. Karena kalau BK nanti disangkanya basa kuat lagi ya. Basa konjugasi ya. Karena beda antara basa konjugasi yang basa kuat ya. Oke, Ka-nya berapa? Ini kan ya, Ka-nya ya 1 kali 10 pangkat min 5. 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah Pak, ada volume, ada molaritas, ditanya mol. Ya udah kan ini stoikiometri kelas 10 kan ya. M sama dengan N per V gitu kan ya. N-nya ini kan mol ya. Berarti kalau mau nyari N atau molnya, V dikali M atau M dikali V gitu kan ya. Nah ya udah, berarti tinggal V-nya si asam lemah dikali M-nya asam lemah per V basa konjugasi dikali M basa konjugasi.
ada semua tuh, ya enggak? Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali gitu ya. V-nya si asam lemah berapa? 50 mili ya. Oke, 50 mililiter kali molaritasnya asam lemah 0,1 molar, ya enggak? 0,1 molar kan, per V-nya si basa konjugasi. Mana V basa konjugasi? Ini kan, ya enggak? 50 ml juga ya, dikali konsentrasi berapa tuh? 0,2 molar ya. Oke. Nah, ini mah gampang nih. Ini kan bisa kita coret nih. 50 coret. Coret 0,1 0,2 1 2 gitu kan. Oke, jadi kan kalau gitu setengah itu kan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali setengah gitu kan ya. Atau kalau misalnya di matematikain 0,5 dikali 10 pangkat min 5 gitu kan. Atau 5 dikali 10 pangkat min 6. Ini H plusnya. Berarti kalau H plusnya segini, pH-nya berarti berapa? 6 min log 5. Gitu ya. Gampang ya. Yang nomor 1 ya. Ini kan sesuai sama rumus ya, kita tinggal masukin rumus, diketahuinya udah ada semua datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang B ya. Biar bedain warna biru deh ya, yang B ya. Yang B. 50 ml larutan CH3COOH 0,3 molar ya. Yang B, volume CH3COOH-nya tadi katanya 50 ml. Konsentrasinya si CH3COOH-nya tadi berapa deh? 0,3 ya. Ini ya, 0,3 molar ya. 0,3 molar. Kemudian volume si apa lagi tuh? NaOH ya, 50 0,1, ingetin ya. Volume NaOH-nya 50 ml. Konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar ya. Nah, apa bedanya soal yang A sama soal yang B coba? Kira-kira. Coba ya. Kalau misalkan yang CH3COH ini kan merupakan asam lemah, ya enggak? Kalau NaOH itu apa? Basa, ya enggak? Basa kuat ya dia ya. Basa kuat. Nah, kira-kira bisa nggak kita langsung menentukan penyangga atau bukan? Belum tentu juga gitu ya, bisa jadi penyangga bisa jadi enggak. Kenapa? Karena kan kalau soal nomor 1 itu ada asam lemah, ada basa konjugasi, maksudnya CH3CONA itu dia dihasilkan dari garam kan. Nah, tapi kan kalau nomor yang B itu nggak ada garamnya kan di sini kan. Bedanya yang nomor 1 itu ada asam lemah, ada garam kan ya. Ada CH3COH asam lemah, ada CH3CONA garam. Nah, kan kalau ini kan bentuknya bukan garam nih, masih asam sama basa, ya enggak? Nah, maka mau nggak mau kamu harus cari dulu garamnya. Ya enggak? Cari dulu garamnya. Garamnya apa nih yang terbentuk dari CH3COH sama NaOH. Nah, maka kita pakai konsep titrasi asam basa ya. Yaitu kita reaksikan dulu CH3COOH gitu ya plus NaOH. Kira-kira garamnya apa nih? H sama OH jadi H2O gitu kan ya. Oke, CH3COO- sama Na plus jadi CH3COONA ya. Nah, mula-mula ini nih 50 dikali 0,3 berapa nih? Kan kita cari V dikali M biar dapat molnya ya. V dikali M berapa tuh? 50 kali 0,3 15 ya. Ya, 15 ya. Dia 15 milimol gitu kan. Yang ini sekarang 50 kali 0,1 5 milimol ya. Kayak pada saat lagi R yang turun yang mana? Yang kecil ya. Berarti yang turun 5 5 5 5. Kebetulan kan ini kan koefisiennya sama-sama 1 nih. Ya kan enggak ada yang kita setarakan lagi ya. Oke, kalau gitu
S-nya itu 15 kurang 5 berapa? 10. 5 kurang 5 habis. Yang ini 5. Kalau gitu yang bersisa apa sih, Pak? Yang bersisa pertama adalah CH3COOH. Ini merupakan asam lemah ya. Kemudian habis itu yang bersisa CH3COO-Na. Ini merupakan garam. Di mana ada garam, pasti di dalamnya ada basa konjugasi ya, si CH3COO-min. Berarti kalau misalnya campuran asam lemah sama basa konjugasi, penyangganya penyangga apa? Penyangga asam atau penyangga basa? Penyangga asam ya. Oke, nah kalau misalkan dia itu penyangganya penyangga asam ya, kalau dia penyangganya penyangga asam, maka pakai rumusnya juga rumus penyangga asam ya. H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ka-nya kan sama ya yang di soal ya. Segini juga nih, 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Yang mana nih? Ka-nya sama, kita masukkan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya. Ini udah dalam bentuk mol nih, 10 milimol, ya enggak? Ini juga 5 milimol. Jadi nggak usah kita cari kayak tadi lagi ya. Masukin aja langsung. Asam lemahnya itu 10 milimol, ya enggak? Per mol basa konjugasinya itu 5 milimol. Pak, ini kan milimol, boleh nggak Pak kita rubah ke dalam mol? Terserah sih, mau dirubah lagi ke dalam mol juga boleh. Ya, ini juga di dalam mol juga boleh. Tapi kan ini kan namanya bisa dicoret nih ujung-ujung ini. Jadi mau kamu rubah ke dalam mol pun, ini sama ini bakalannya habis. Jadi nggak usah kamu rubah ke dalam mol. Ya, oke deh. Jadi gimana tuh? Persen tadi tintanya biru ya walau ya. Oke, berarti 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 bagi 5 2 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 min log 2. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Tentukan pH larutan penyangga. Ini warna hijau deh ya. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan campuran berikut. A. 50 ml NH3 0,1 molar dan NH4Cl 0,2 molar. Ini berarti kan diketahui yang A itu volume NH3-nya 50 ml, kemudian konsentrasi NH3-nya adalah 0,1 molar. Kemudian volume si NH4Cl-nya itu 50 ml dan konsentrasi NH4Cl-nya itu sama dengan 0,2 molar. NH3 berarti kan dia merupakan basa lemah ya. Oke, NH4Cl ini garam. Di mana ada garam pasti ada asam konjugasi pasangannya dia ya. Oke, berarti pasangannya dia NH4+ ya. Kan NH3 dipasangan NH4+. Nah, ya udah ada basa lemah, udah ada garam, udah ada asam konjugasi. Berarti larutan penyangga atau penyangga apa nih? Basa ya. Maka pakainya OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Kb-nya udah ada, 1 kali 10 pangkat min 5 dikali. Pak, ini kan nyarinya mol. Ini masih V, ini masih M. Ingat ya, tadi M sama dengan N per V. Berarti N sama dengan M dikali V. N itu mol ya. Yaudah, berarti M dikali V ya. M dikali V. Ya kan? 1 kali 10 pangkat min 5. Ini punyanya si basa lemah, ini punyanya si asam konjugasi. Basa lemah M-nya berapa? 0,1 molar dikali volumenya 50 ml ini ya. Per M-nya ini berapa? 0,2 molar dikali V-nya ini 50 ml ya.
apa tuh yang bisa dicoret tuh, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis gitu kan ya. Ini tinggal setengah ya. Nah, berarti kan mana nih, OH min sama dengan setengah, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 5, atau 5 dikali 10 pangkat min 6. Berarti kan POH ya, POH sama dengan 6 min log 5. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 6 min log 5 gitu ya. 14 kurang 6 berapa? 8. Min sama min plus log 5. Maka pH-nya adalah 8 plus log 5. Paham ya sampai sini ya? Oke deh. Kalau untuk soal yang B, ini kan sebenarnya sama ya. Apa sih namanya? Sama seperti nomor yang ini nih ya, di MRS-in dulu. Nah, Bapak sekarang ke soal yang nomor C aja ya. Soal yang nomor C aja. Kayak gitu. Apa namanya ya, NH42SO4 NaOH. Bentar. Bapak sekarang menuju ke soal yang C ya, NH42SO4 Na2SO4 NH4OH. Yaudah, apa namanya, coba ya, ini kita reaksikan dulu yang C ya, karena ini soalnya emang agak beda ya yang C ya. Yang C, di situ ada NH4 2 kali SO4 ya, plus NaOH ya kan. Nah, apa namanya, ini kan kalau kita ionkan dulu ya, ini kan menjadi ion NH4 plus sama SO4 2 min. NaOH itu menjadi ion Na plus dan OH min, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita kali silang ini kali ini kali ini gitu ya. Minus yang ini kali plus yang ini, plus yang ini kali minus yang ini gitu ya, kalau kita kalikan silang ya. Ini menjadi yang ini dulu nih, yang jauh kali jauh dulu nih, NH4OH ya, NH4OH plus yang dekat sekarang Na2SO4 ya. Oke deh, dah ya. Paham ya sampai sini ya caranya ya. Oke, yaudah pakai MRS dulu kita. Nih mana ini NaOH. Kita pakai MRS dulu. Mula-mula NH42SO4 nya berapa tuh? Langsung aja ya, 50 dikali 0,2 berarti 10 ya, 10 milimol ya. Kemudian yang ini 50 dikali 0,1 berarti 5 ya, 5 milimol. Nah, tapi kalian jangan lupa ya, ini ada yang harus disetarakan nih. Ini reaksinya belum setara. Kenapa? Karena di sini NH4-nya kan ada 2. Berarti di sini 2 NH4OH kayak gitu ya. Nah, terus apa lagi yang belum setara? Na. Di sini Na-nya ada 1, di sini Na-nya ada 2. Jadi 2 NaOH. Kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan udah kayak begini, ketika di R, siapa nih yang kita turunin nih? Coba deh, kalau misalkan kalian bingung mau nurunin siapa, kan soalnya kan ada koefisiennya di sini ya. Coba misalkan kita mau nurunin yang 10. Pak, kalau misalkan di sini 10, kan 1:2 nih. Berarti di sini berapa? 20. Bisa nggak 5 kurang 20 nantinya? Nggak bisa kan? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau gitu, coba kita turunin yang satunya lagi. Yang satunya lagi kita turunin 5. Kalau dia 2, kan 1:2 ya. 1:2. Kalau misalkan 2, 5. Kalau 1 berarti berapa tuh? Atau kalau misalnya kalian bingung nih, kalau anaknya ada 2, kalian dapat duitnya 5.000 gitu ya. Kalau anaknya ada 1 berarti berapa? 2.500 kan, ya enggak? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ada 2, dapat duitnya 5.000. Kalau misalnya anaknya ada 1, 2,5 kan ya. 2,5 milimol.
Nah, sama berarti kan ini kan kalau 2 5, berarti kalau 2 juga 5 juga ya. Kok pakai perbandingan koefisien. Kenapa nih? Kok stylusnya macet sih? Sebentar. Habis kali baterainya. Ya udah. Ini 5 juga, yang ini 2,5 juga ya. Oke dah, kita kurangin atas kurang bawah. Ini hasilnya 7,5, ini habis, ini 5, yang ini 2,5. Nah, apa yang bersisa di sini? Yang bersisa di sini adalah pertama ini ya, NH4OH. NH4OH itu sama aja kayak NH3. Kan Bapak pernah bilang ya, dia adalah basa lemah. Nah, si NH42SO4-nya ini adalah garam. Ya enggak, garam. Buktinya dari mana, Pak? Buktinya dari NH4 2 kali SO4 itu kalau Bapak uraikan menjadi 2NH4 plus gitu kan ya, ditambah SO4 2 min. Nah, yang kita pakai yang ininya nih, yang asam konjugasinya. Berarti kalau misalnya ini 7,5 milimol, ya kan ini hasil 7,5 tadi ya. Kalau koefisien 1, berarti kalau koefisien 2 berapa? 15 milimol. Jadi yang kita ambil itu bukan si NH42SO4-nya, tapi yang kita ambil itu adalah NH4 plusnya. Kayak gitu ya, 15 milimol. Paham ya sampai sini ya? Ya udah, ada basa lemah, ada asam konjugasi. Berarti larutan penyangganya apa? Larutan penyangga basa ya. Oke, larutan penyangga basa H plus apa OH min? OH min. OH min sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Kb-nya kan tadi 1 kali 10 pangkat min 5 ya, dari soal ya, yang ini nih ya. Kemudian mol siapa lagi? Mol basa lemah. Basa lemah berarti yang ini ya. Molnya berapa? 5 milimol per molnya asam konjugasi siapa? 15 kayak gitu ya, CN14 15 milimol. Nah, Bapak mau ulang sedikit ya, mungkin kalian bingung di bagian sini ya. Pak, kenapa sih kok jadi 15? Karena sekali lagi ya, NH42 kali SO4 itu merupakan garam. Sementara yang dipakai dalam larutan penyangga itu bukan garamnya, tapi asam konjugasinya. Siapa asam konjugasinya? NH4+, bukan si NH42SO4-nya. Ya, sama kayak misalkan gini nih, CH3 sama kayak misalnya contoh gini, misalkan NH4Cl ini merupakan garam, yang kita pakai bukan NH4Cl-nya, yang kita pakai adalah si NH4 plusnya, asam konjugasinya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sama ini juga merupakan garam, tapi garamnya nggak dipakai, yang Bapak pakai adalah asam konjugasinya, si NH4 plusnya. Nah, berarti kalau misalkan yang ini koefisiennya 1, 7,5 milimol, berarti kalau koefisiennya 2 kan jadi 15 milimol ya. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Kenapa Bapak jadi 15 milimol padahal sini hasil 7,5 milimol? Karena yang kita pakai si NH4 plusnya ya, atau asam konjugasinya. Ya udah deh, kalau kayak gitu ini jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Ini coret, 5 per 15 itu kan 1/3 ya. Kalau di matematika ini kan hasilnya 0,3 ya. 0,3 dikali 1 kali 10 pangkat min 5, atau 0,3 kali 10 pangkat min 5, atau 3 kali 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya adalah 6 min log 3. Kalau POH-nya 6 min log 3, berarti pH-nya adalah 14 dikurang 6 min log 3. Sehingga 14 kurang 6 itu 8, min kali min plus log 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada, silakan. Kalau masih bingung, tanya Bapak pada saat lagi tatap muka lewat Zoom meeting ya. Kemudian atau diulang-ulang lagi video Bapak, ntar videonya bakalan Bapak share di Classroom ya. Nah, sekarang
tugas kalian adalah kerjakan LKS larutan penyangga nomor 2 dari A sampai K. Ya. Kayak gitu. Nanti ada kimia lagi kan kalau di jadwal pelajaran hari Jumat ya. Nah, nanti silakan sebelum hari Jumat kalian kerjain dulu. Hari Jumat Bapak nggak akan masuk materi, Bapak akan kita tanya jawab aja ya. Zoom meetingnya tanya jawab aja. Oke, itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.